Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang bersukacita di dalam anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama di channel ini bisa menjadi berkat yang memberikan pertumbuhan rohani bagi setiap orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sahabatku, sekarang kita akan memulai saat teduh, jadi mari kita sama-sama berdoa mempersiapkan hati kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas hari yang Engkau berikan dan segala sesuatu yang baik yang Engkau rancangkan bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang hidup kami. Dan saat ini kami memasuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami, dan bawalah kami berjalan di dalam kehendak-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Urapilah setiap orang yang bersatu teduh hari ini, baik pikiran, hati dan perkataan, perbuatan, semuanya terarah kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai saat teduh hari ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, hari ini kita sampai pada pelajaran ketiga dari seri Menjala Mujizat. Jadi mari kita mulai dengan membaca ayat Alkitab untuk renungan hari ini yang akan kita ambil dari Lukas 5 ayat 4. Lukas 5 ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon Petrus adalah seorang nelayan yang berpengalaman, dan setiap nelayan yang berpengalaman mengetahui bahwa menangkap ikan harus dilakukan pada malam hari dan di tempat yang airnya dangkal. Akan tetapi setelah Tuhan Yesus selesai mengajar orang banyak, ia menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya di sana untuk menangkap ikan. Berada di tempat yang dangkal mungkin merupakan hal yang baik karena di tempat itu tersedia ikan. Akan tetapi, apabila kita ingin mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan, kita harus bertolak ke tempat yang dalam. Dalam hidup kekristenan kita sehari-hari, ada orang yang beranggapan bahwa menerima keselamatan di dalam Kristus saja sudah cukup. Yang penting mati bisa masuk surga sudah merupakan hal yang baik. Jadi ada orang-orang yang menjalani kehidupannya di bumi ini hanya sekedar menerima keselamatan, pergi beribadah ke gereja, dan sedapat mungkin tidak berbuat dosa. Mereka menolak untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan menolak melakukan hal-hal yang rohani untuk bertumbuh dalam hidup kerohanian mereka. Dengan kata lain, mereka hidup dalam kedangkalan kekristenan. Padahal Tuhan Yesus sudah menyediakan banyak sekali hal yang luar biasa bagi kita apabila kita bersedia mengikuti perintah Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Mungkin penyesalan yang paling besar saat kita berada di sorga adalah penyesalan saat kita melihat kehidupan kita di bumi dan menyadari bahwa banyak sekali hal-hal besar yang direncanakan Tuhan untuk kita lakukan, tetapi kita menolaknya karena kita hanya ingin berada di tempat yang dangkal. Berapa banyak jiwa-jiwa yang masih bisa dimenangkan bagi Kristus apabila semua orang percaya bersedia untuk bertolak ke tempat yang dalam agar bisa dipakai Tuhan untuk menangkap jiwa-jiwa yang jumlahnya berlipat ganda dibandingkan di tempat yang dangkal. Berapa banyak mujizat yang bisa dilakukan Tuhan melalui kita apabila kita memutuskan untuk taat kepada perintah Tuhan. Meskipun begitu, bertolak ke tempat yang dalam bukanlah hal yang mudah.
Saat kita berada di tempat dangkal, kita bisa berdiri sendiri tanpa takut ditenggelamkan oleh air. Namun saat kita berada di tempat yang dalam, kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan kita membutuhkan alat bantuan seperti perahu atau pelampung. Bertolak ke tempat yang dalam, selain tersedia mujizat bagi kita, juga membutuhkan ketergantungan kita kepada kuasa Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Bertolak ke tempat yang dalam akan melatih iman kita kepada Tuhan, dan ini adalah proses yang seharusnya terjadi dalam hidup kekristenan kita. Nah, sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk persekutuan bersamamu dan pengajaran firman-Mu. Jadikanlah kami murid-murid yang senantiasa haus dan lapar untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap orang yang setiap hari selalu mencari wajah-Mu dan kehendak-Mu, dan biarlah kami senantiasa mengingat setiap pengajaran firman-Mu yang kami dengarkan, agar kami bisa kuat di dalam kuat kuasa-Mu. Ya Bapa, kami membawa seluruh pergumulan hidup dan permasalahan kami ke hadapan-Mu. Kami memohon campur tangan dan pertolongan-Mu. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang menderita sakit. Hiburkanlah hati orang-orang yang sedang berkesusahan dan menderita. Dan berikanlah jalan keluar serta mujizat bagi yang sedang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.